Rumah yang benar-benar keras kepala. Dan ini adalah cerita nyata. Beberapa generasi keluarga pria tua ini tinggal di sini. Ini adalah rumah miliknya. Tapi tidak ada lagi kebebasan. Investor menghasut orang-orang untuk berdemo. 3 hari kemudian mengundang wartawan untuk membuat berita. Tapi sekarang keluarga itu masih sarapan dengan tenang. Cucu bertanya mengapa tidak menjual rumah. Mengapa begitu keras kepala tinggal di sini. Tapi pria tua merasa jika melakukan itu bukan hanya menghancurkan rumah. Tapi keseluruhan keluarganya juga. Dia tidak terbiasa hidup di apartemen. Dia berharap bisa tinggal di sini sampai berumur 100 tahun. Tapi cucunya protes. Keluarga itu sangat miskin. Bahkan tidak dapat membeli tas baru. Setelah mendengarnya dia angkat bicara. Berkata, hari ini saya akan membeli tas baru untukmu. Tiba-tiba langit-langit runtuh dengan lubang besar. Ternyata itu adalah hadiah terima kasih untuknya. Cucu merasa setiap hari hidup dalam ketakutan. Pria tua itu berpikir. Begitu keluarganya keluar gerbang, wartawan mengambil video. Cucu yang tak berdaya mendapatkan wawancara. Hidup ini sudah sangat sulit. Mengapa terus memaksa? Saya harap semua orang mengerti. Jelas ini adalah rumah kita. Tapi kalian tidak berhenti mengerang. Apakah Anda menyalahkan kita? Mengapa Anda tidak pindah? Mengapa memilih untuk terus tinggal? Itu sangat mengganggu. Kami tinggal di sini lebih dulu. Menurutmu apakah kita harus pindah? Bos di samping tertawa. Dia pergi masuk ke dalam rumah mereka. Dia ingin bernegosiasi dengan pria tua itu. Tapi pria tua itu tidak mau menerimanya. Bos berkata akan memenuhi segala keinginannya. Akan membangunkan rumah di luar kota untuk mereka. Bos masih meninggikan suaranya. Menggambarkan lingkungan di sana. Berbicara tentang pemandangan indah. Pria tua menatap atap yang retak. Akankah pria tua itu berubah pikiran? Dia berkata, perkataanmu tidak lucu. Bos berkata, jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa ikut untuk melihatnya dengan jelas. Kemudian 2 orang mengemudi 2 jam. Akhirnya tiba di tempat tujuan. Tapi tanpa diduga bos memimpin pria tua ke pemakaman. Dia berkata, pemakaman ini konstruksi apartemen untukmu. Bos akhirnya mengungkap wajah aslinya. Dia memberitahu pria tua itu sesuatu. Setuju atau hidup di lubang ini? Pria tua itu marah. Jadi mendorong bos ke lubang itu. Tidak menduga pria tua adalah orang yang keras kepala. Dia bertekad untuk tidak tunduk pada orang jahat. Bos ketakutan. Dia meminta bantuan pekerja. Tapi semua pekerjanya menghilang. Bos kembali ke perusahaan. Dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang ahli. Pria keriting baru saja masuk sudah memuji sekretaris. Bos menyuruhnya untuk segera membicarakan masalah utama. Ahli mengatakan itu masalah kecil. Beberapa menit akan selesai. 2 orang berbicara. Tiba-tiba rumah di bawah menyalakan kembang api. Bos memikirkan sebuah rencana. Dia pergi ke kamar putranya. Menyalakan tirai dengan api. Tapi keluarga pria tua itu masih belum tahu. Besoknya semua anak pergi ke sekolah. 2 orang di kandang bertindak romantis. Tapi beberapa detik kemudian dinding hancur. 2 orang panik dan bersembunyi. Ekskavator memasuki pekarangan pria tua itu. Pria tua segera keluar untuk melihat. Tapi bos sangat percaya diri. Tidak takut pria tua menggugatnya. Jadi 2 orang terlibat perkelahian. Ahli datang dan menyarankan pria tua untuk membaca dokumen itu. Kembang api tadi malam menyebabkan kebakaran. Pria tua terdiam. Ternyata tadi malam putra tertua bebas dari penjara. Kemudian menyalakan kembang api untuk merayakannya. Bos memberi pria tua 2 pilihan. Tetap keras kepala atau pindah. Jawaban Anda akan mendapatkan konsekuensinya. Bos memberinya waktu untuk memikirkannya. Dan ekskavator akan ditinggalkan di halaman rumahnya. Bos berbalik dan memberitahu semua orang. Tempat ini akan diratakan besok. Orang-orang melihat pria tua untuk mengkonfirmasi. Pria tua dengan enggan menjelaskan. Kami pindah bukan untuk uang. Setiap orang ingin tinggal di tempat yang baik. Tapi bos itu menyuruhku untuk tinggal di kuburan. Jika itu kamu, apakah kamu setuju? Awalnya di sana adalah hutan. Tapi sekarang sudah dipenuhi oleh rumah beton. Jarak antara anak muda dan orang tua semakin jauh. Apalagi kebanyakan hanya orang tua yang bisa membeli rumah. Jadi kami benar-benar membutuhkan sangkar burung seperti itu. Semua orang terdiam mendengarnya. Kata-kata pria tua membuat mereka tidak bisa membantah. Dan bos kembali ke kantor dengan tampilan puas. Saat ini putrinya tiba. Dia tak hanya cantik, tapi juga pintar. Stroberi sangat lezat.
Cucu dari pria tua memperbaiki sepatunya. Kemudian ketika melihat Siosa, dia mulai memamerkan pesonanya. Tapi Siosa hanya tersenyum manis. Lalu dia berjalan menuju mobil. Dan pria tua diam-diam membuat rencana. Ingin menyatakan perang pada bos. Pria tua memiliki ayam jantan. Dan itu mengganggu orang di apartemen. Ayam itu ditembak mati. Meskipun sedih. Tapi dulu pria tua telah melewati badai. Dia masih dengan tenang mengoceh dengan teman. Apa yang kamu lakukan? Pria tua itu menunjukkan sedang mencabuti bulu ayam. Teman mengingatkannya untuk mempertahankan benteng. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mendapatkan serangan musuh. Meski sedih, pria tua itu masih tersenyum. Bahkan mengundang temannya untuk makan ayam bersama. Tapi teman baru-baru ini memiliki tekanan darah tinggi. Jadi hanya berterima kasih atas kebaikannya. Selain itu dia juga akan pergi jauh. Jadi meminta pria tua itu untuk merawat kucingnya. Lalu pria tua itu merebus sepanci air. Mulai menjatuhkan potongan daging satu persatu. Tapi saat ini putra tertua dalam masalah lagi. Sepertinya ada yang sengaja menjebaknya untuk memasukkannya ke penjara lagi. Pria tua yang tak berdaya berusaha membantu anaknya. Dia menelpon mantan direktur. Ternyata semuanya ulah bos. Dia menarik tali dari belakang. Ingin menggunakan cara licik untuk memaksa pria tua itu pindah. Tanpa diduga sedetik kemudian pemimpin lama datang. Pemimpin lama adalah jenderal terkenal. Bahkan bos juga harus menghormatinya. Jenderal memintanya untuk memecahkan masalah dengan memuaskan. Jika tidak Anda akan tahu siapa yang akan rugi. Sesuatu telah terjadi. Aku juga tidak bisa melindungimu. Tunggu sebentar. Aku akan membawakan dia lebih banyak hadiah. Memberikan teh yang enak. Dia suka makan melon kecut. Jenderal membawa melon ke rumah pria tua itu. Pria tua itu sangat senang. Jenderal berkata, Anda masih sekuat kerbau. Dua orang duduk untuk makan melon kecut. Mengangkat gelas bersama. Kemudian jenderal membicarakan masalah utama. Saya pensiun selama bertahun-tahun. Jadi itu bukan ulahmu kan? Ada pengingat di baliknya. Jika mereka menimbulkan masalah bagimu, maka aku yang bertanggung jawab. Artinya aku layak untuk hidup di kuburan. Jenderal tidak bermaksud begitu. Tapi dia kesulitan untuk menjelaskannya. Dua orang berpisah. Sekarang cucu juga punya masalah. Hari itu di gimnasium sekolah. Dia menemukan bahwa pakaiannya hilang. Teman sekelas tampak terkejut. Kemudian mereka tertawa. Ternyata itu adalah lelucon mereka. Mereka sangat suka menindas anak malang itu. Pria itu masuk kelas. Guru terkejut. Pakaian itu sangat unik. Pengantin wanita mengenakan gaun ke kelas. Siosa tersenyum manis lagi. Sepulang sekolah, mereka menindas anak malang itu lagi. Untungnya Siosa menghentikannya tepat waktu. Saya pikir dia akan mengembalikan tas itu. Tapi tiba-tiba dia melempar tas itu keluar jendela. Teman sekelas bubar dan pergi. Pria itu merasa tidak beruntung. Yang lebih menyebalkan, bos masih datang untuk bernegosiasi. Pria tua memperingatkannya untuk tidak menyentuh keluarganya. Tapi bos hanya memprovokasinya. Keputusanmu tidak cukup teguh. Saya pikir Anda akan bertahan sampai akhir. Saya pikir Anda bayonet di tangki. Pria tua menggertakkan gigi tapi masih tenang. Jadilah milikku. Saya pikir itu berhasil. Kamu mau pergi kemana? Sebelum pergi, bos mengatakan dia sudah meminta pengacara untuk menyiapkan kontrak. Saya akan mengirimkannya padamu dalam waktu setengah jam. Pria tua tidak bisa menahannya lagi. Saya tidak akan izinkan dia datang menghancurkan rumahku. Itu benar. Tapi kita tidak bisa melakukan pengorbanan yang tidak berarti. Jika aku menyerah, 18 generasi tidak akan memaafkanku. Pria tua itu ingin pergi untuk menyatakan perang. Dia mengeluarkan senjatanya, pergi ke rumah temannya, lalu segera mengisi peluru. Pria tua itu membidik bos, bersiap untuk menarik pelatuk. Tapi wanita tua itu muncul menghentikannya. Pria tua itu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Tapi suara wanita tua itu terus bergema di pikirannya. Sampai bos memasuki apartemen. Temannya muncul di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Dua orang tiba-tiba terkejut. Teman takut akan ditangkap karena kejahatan. Pria tua itu memintanya untuk tetap tenang. Kemudian dia memikirkan cara. Api telah menyebar ke halaman rumahnya. Pria tua itu segera pulang. Hei, apa yang harus kulakukan? Jangan kemana-mana. Tetap di sini tunggu perintahku. Tapi mobil bos terbakar sepenuhnya. Dia melihat pria tua berlari masuk dari halaman belakang. Pria tua segera berusaha memadamkan api. Kemudian truk pemadam kebakaran juga tiba.
Polisi menyelidiki secara menyeluruh. Dia melihat bekas tembak di pintu mobil. Bos segera bertanya pada pria tua itu. Jangan berpura-pura tidak tahu. Saya melihatmu berlari masuk dari halaman belakang. Saya hanya pergi untuk merawat kucing temanku. Itu benar. Bos melihat orang yang mencurigakan di sana. Bos yang marah segera pergi untuk memeriksa. Pria tua itu menelpon temannya. Cepat lemparkan pistolnya padaku. Tapi benar-benar tidak terduga. Bos tidak bisa membuka pintu. Dia berbalik dan berjalan keluar. Sekarang buktinya ada. Kali ini pria tua itu tidak bisa melarikan diri. Dan dia dibawa ke penjara. Pada akhirnya dia harus hidup di penjara. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.